Demasif. Kita sebelumnya ingin memperkenalkan diri dulu. Dari sebelah kanan, Nama saya Rama. Saya main gitar. saya Rian. Saya di sini alhamdulillah jadi vokalis. Halo, saya Rai, saya main bass. Saya Wahyu, saya main drum. Saya Kiki, main gitar juga. Demasif itu terbentuk pada tanggal 3 Maret tahun 2003. Ya, Betul. Kita berarti udah 11 tahun lebih ya? hampir 12 tahun. Ya, sebentar 12 lagi. tahun. Maret tahun depan sudah 12 tahun. Jadi dari awal kita terbentuk itu kita sering banget ikut-ikut festival band ya. Betul. Ikut-ikut festival. Jadi hampir di setiap ada festival di daerah Jakarta dan sekitarnya kita selalu ikut. Sampai-sampai juri-jurinya pada ini ya. Apal kalau oh ini Demasif lagi. Tapi dulu namanya kita masih Massive. Masih Massive. Dan dari awal terbentuk ikut festival terus sampai tahun 2007. Dan di tahun 2007 Iya, itu sekitar bulan apa ya? bulan April. Itu ada billboard gede banget. Itu jadi situ ada ajang pencarian bakat, festival band tingkat nasional, dan hadiahnya waktu itu tulisannya paling jelas itu adalah kontrak rekaman di Musika Studio, Iya. terus sama uang 50 juta Dan dan satu unit mobil. Terus langsung buru-buru kita daftar. Dan pas ikut audisinya waktu itu kita ngirim demo. Jadi nungguin pengumuman, jadi udah sampai kan On air 20 ya? ya. On air. Itu 20 besar ya, 20 dari besar. di Jakarta tuh ada ratusan band ya. Ratusan band. Jadi pas udah sampai band ke 10, kenapa kok band kita belum disebut-sebutnya? Iya. Semakin tegang kan, semakin tegang. 9 gak disebut juga. Iya. 9, 8, pas yang kelima kalau nggak salah. Iya. 5 terakhir. Lima kita terakhir. disebut. Disebut itu langsung keluar rumah, Lompat, teriak-teriak, Allahu Akbar, sampai gitu-gitu. Kebetulan juga ini festival yang memang mencari band yang punya lagu sendiri, dan alhamdulillah juga setiap festival kita selalu dapat penghargaan, dapat lagu terbaik ya waktu itu ya. Dan salah satu juri yang sering jadi juri kita tuh adalah Mas Ben Sleo. Alhamdulillah, Ya. akhirnya kita masuk final tingkat nasional, di mana total itu kita masuk di 10 besar ya. 9 finalis, mengalahkan ya ribuan band yang lain, dan kita jadi juara 1. Terus kita langsung di-sign sama Musika Studio. Alhamdulillah kita masuk ke label yang kita impikan selama ini. Dan mulai masuk ke Musika Studio, dan di situ juga nama band kita berubah gitu, jadi dari Massive jadi Demasif. Yang pasti mimpi-mimpi kita terwujud ketika kita ada di Musika, dimana kita dulu pernah punya mimpi untuk bisa keliling Indonesia, dan alhamdulillah saat kita punya album kita bisa keliling Indonesia. Terus setelah di industri juga kita punya mimpi untuk bisa manggung di negara-negara yang yang kita cuma bisa kita lihat di peta gitu. Iya. Ternyata kita udah manggung di Australia, manggung di Korea, manggung di Brunei, Thailand, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan terakhir kita manggung di Irlandia kemarin di Eropa. Jadi banyak hal yang kita lewatin, dan banyak juga penghargaan yang kita dapat ya saat kita masuk industri ya. Seperti apa Ki? Ingat ya? Pernah dapat ini di AMI Award ya. Iya. AMI Award kita pernah dapat komposisi lagu terbaik ya. Komposisi lagu terbaik, terus ada waktu itu kalau nggak salah 4 kategori. Iya. Lagu Jangan Menyerah dapat penghargaan khusus untuk lagu Jangan Menyerah ya. Iya. Itu Jangan Menyerah itu kita rilis tahun 2009 ya. 2009. Ya, itu dari lagu itu emang sangat memberikan dampak yang sangat positif buat kita ya depannya. Dan di awal kita muncul juga kita dapat MTV Most Breakthrough Artist gitu. Terus kita juga dapat penghargaan band terfavorit di Kids Choice Awards. Terus dapat waktu itu Cinta Ini Membunuhku juga dapat penghargaan sebagai lagu terdahsyat. Ya. Terus apalagi ya? Banyak. Ya, terus ada penghargaan RBT juga, kayak aktivasi lebih dari seperti Jangan Menyerah itu 4 juta download, di atas 4 juta, terus Rindu Setengah Mati di atas 6 juta download,
Terus apa lagi ya? Banyak, alhamdulillah banyak banget yang kita dapat ketika kita berada di industri ini. Di usia The Massive yang ke-10, satu dekade yang The Massive, kita memang banyak mendapatkan ini ya, pengalaman yang sangat-sangat di luar ekspektasinya The Massive, di mana kita di situ saat itu di awal 2013 kita dengan nekat kita manggung di sebuah acara internasional, dan acaranya itu adalah festival jazz internasional di Java Jazz Festival. Waktu itu memang kita awalnya hanya mengirimkan demo ke pihak promotor, dan ternyata promotor menerima dengan baik, merespon dengan sangat baik, dan ternyata kita di-treat dengan sangat spesial di acara itu. Kita disediakan panggung yang utama, terus dengan hari yang juga spesial juga, waktu itu hari Sabtu kalau nggak salah ya. Jadi emang itu hari yang lagi rame banget gitu, dan alhamdulillah saat kita konser dengan persiapan yang lumayan singkat dan alhamdulillah penontonnya juga full banget, dan di situ akhirnya pihak Java dan Musika Studio bekerjasama untuk membuat DVD konser The Massive yang pertama, dan DVD konser pertama The Massive adalah konser di Java Jazz. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu, kau yang selalu aku banggakan. Dan itu juga jadi jadi penyemangat juga ya. Kita jadi semangat untuk menambah keterampilan kita di musik, terus menambah semangat kita bermusik gitu. Dan di pertengahan 2013 ada sebuah festival lagi yang akhirnya kita rasa kita harus ikut gitu, karena kita dulu pernah punya mimpi saat latihan tuh aku selalu naik ke atas kursi gitu kalau lagi latihan. Apa kabar, hello London gitu, hello Dublin gitu. Dan ternyata ada satu festival waktu itu acaranya adalah Arthur's Day, dan memang itu diadakan di Indonesia. Dan alhamdulillah setelah kita melakukan rangkaian tur selama hampir 3 bulan di berapa kota? 11 kota, kita menjadi band terbanyak yang dipilih oleh para penonton waktu itu. Kita mengalahkan 3 band yang lain, dan akhirnya kita berangkat ke Dublin, Irlandia. The Massive kesini dalam rangka kita perform di Arthur's Day, di perayaan dunia, perayaan yang memang setiap setahun sekali ada di Dublin. Dan alhamdulillah kita jadi band Asia pertama yang perform di Dublin, Irlandia. Kita manggung di acara Arthur's Day di sana. Good evening Dublin, we are The Massive from Indonesia. Kau diam tanpa kata, kau seolah jenuh padaku. Ku ingin kau bicara, katakan saja apa salahku. Dan itu jadi sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Luar biasa sekali. Ya di 10 tahunnya The Massive memang alhamdulillah The Massive banyak dapat rezeki ya, dapat berkah juga. Terus juga kesempatan main di Dublin itu kita nggak lewatin dengan begitu aja. Dan kita kebetulan juga pas banget lagi ada lagu barunya The Massive yang berjudul Salah Paham, dan
itu dia kesempatan itu akhirnya kita manfaatin buat kita bikin video klip di Dublin, Irlandia. Dan ini adalah video klip pertama kali The Massive yang kita bikin di luar. Hari ini kita sedang membuat video klip terbaru The Massive untuk single kita di album keempat kita nanti. Semoga lancar pembuatan video klip hari ini. Dan hasilnya juga bagus ya. Cuacanya cerah. Iya, cuacanya mendukung. Jangan hujan. Karena kalau hujan susah untuk pengambilan gambar. Ya. Dan serunya di sana pas lagi kita syuting kira-kira udah mau selesai syuting, tiba-tiba ada orang nyamperin, ada helikopter nyamperin kita, terus kita dada-dada di helikopter itu kan, kayak yang dorong, dada-dada gitu. Ternyata itu helikopter memantau kita selama kita syuting, dan itu security Guinness Flag itu. Padahal kita nggak diizinin ternyata di sana syuting. Untungnya udah selesai. Untungnya take. udah dapat ya gambarnya ya. Untungnya udah dapat gambarnya, terus baru ditegor, kita disuruh pergi. Dan ada cerita yang menarik lagi nih dari pengalaman kita waktu main di Dublin. Waktu itu pas kita sampai sana, terus pihak sponsor bilang bahwa katanya The Massive ini adalah band pertama Asia yang berhasil main di Dublin. Yang pasti The Massive bangga banget ya. Jadi band yang jadi pembuka The Massive waktu di Dublin adalah The Script, band yang udah punya banyak fans di seluruh dunia kan. Alhamdulillah di tahun 2014 ini kita berhasil merampungkan album keempat The Massive yang berjudul Hidup Lebih Indah. Di album ini kita dibantu oleh produser yang berbeda dari album The Massive sebelumnya. Kita di album ini kita dibantu sama Mas Denny Casmala. Secara musik mungkin ada perbedaan, tapi justru nggak membuat album ini jadi lebih ribet, tapi justru lebih bisa dinikmatin, dan secara komposisi jadi lebih menarik dan dewasa kali ya. Lebih dewasa kali di album ini. Banyak banget ya pengalaman-pengalaman baru dan yang pastinya seru gitu di proses pengerjaan album keempat ini. Dari mulai kita ditangani oleh produser yang baru, Mas Denny Casmala, dari beliau kita banyak mendapatkan treatment baru gitu, dari mulai teknik rekamannya, terus teknisnya, apalagi ya workshopnya, terus kayaknya di album ini tuh lebih simpel pengerjaannya, tapi hasilnya maksimal gitu. Betul sekali apa yang dibilang Wahyu. Album ini memang wajib dibeli karena memang secara musik, secara lirik juga sangat berbeda dari album-album The Massive sebelumnya. Dan di sini kita ingin mengajak para penikmat atau pendengar musik itu bisa terbawa dengan lagu-lagu yang ada di album The Massive Hidup Lebih Indah ini. Tentunya banyak banget pengalaman yang sangat menarik waktu kita proses rekaman album keempat ini. Kayak terutama buat gue pribadi banyak memainkan instrumen-instrumen yang belum pernah gue mainin sebelumnya, kayak sitar. Terus akhirnya harus belajar main banjo di lagu Jarak dan Waktu. Terus apalagi instrumen yang lain ya, kayak gitar lele ya, gitar lele, gitar kecil gitu. Kenapa kita kasih nama Hidup Lebih Indah? Karena di perjalanan The Massive selama kurang lebih 10 tahun dari album 1 sampai 3 itu banyak banget kita ngalamin hal-hal yang mungkin dulu kita cuma mimpi, tapi alhamdulillah bisa kesampaian. Dan kita berharap di album keempat ini kita bisa mengalami hal-hal yang lebih indah lagi dari apa yang pernah kita dapat sebelumnya. Dan di cover The Massive ini untuk pertama kalinya The Massive berani memperlihatkan wajah-wajah tampannya. Iya. Kan di album 1, kedua, ketiga kita nggak pernah memperlihatkan muka kan. Jadi di album pertama kita nggak ada kepalanya dan nggak ada tangannya. Terus di album kedua sama ya, masih sama, nggak ada kepala dan tangannya. Di album ketiga kita sudah menampilkan seluruh tubuh tapi nggak kelihatan mukanya. Dan di album keempat ini seluruh
semuanya dari atas sampai ke bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki kelihatan. Di album ini banyak hal yang berbeda dari cover album, dari ekspresi kita di cover album juga. Terus suasana di cover album juga berbeda karena memang kita untuk pertama kalinya juga kita foto itu di tempat terbuka, di alam terbuka, bukan di studio lagi, di outdoor. Dan memang itu sesuai dengan judul album Hidup Lebih Indah. Dan keseruan yang lain adalah ketika kita di album ini nggak hanya merilis CD, tapi kita juga merilis dalam format piringan hitam. Bisa dibilang kalau buat kita adalah penghargaan yang sangat luar biasa karena Musika telah mensupport kita untuk mewujudkan mimpi kita merilis album dalam bentuk piringan hitam atau vinyl. Ya mudah-mudahan vinyl ini bisa melebarkan pendengar The Massive. Terus para penikmat vinyl juga tahu musik The Massive itu seperti apa karena bisa dibilang penikmat vinyl itu agak sedikit berbeda dengan penikmat CD atau kaset gitu. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ku kan terus berjuang, ku kan terus bermimpi Untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup yang lebih indah. Itu tadi Esokan Bahagia, salah satu lagu yang ada di album terbaru The Massive, Hidup Lebih Indah. Dan lagu ini salah satu lagu yang spesial karena di lagu ini The Massive nggak sendirian, kita dibantu oleh suara-suara indah dari sahabat-sahabat kita, yaitu Ariel Noah, Giring Niji, dan Momo Geisha. Dan kenapa ini spesial? Karena lagu ini memang kita persembahkan untuk para korban bencana alam waktu itu, korban bencana Kelut dan Sinabung. Dan hasil penjualan lagu Esokan Bahagia ini juga kita sumbangkan semuanya untuk para korban. Dan kemarin terakhir itu total sumbangannya adalah sekitar berapa ya? Hampir 1 miliar ya. Mas Denny mau nggak bantuin buat bikin single tadinya kalau nggak salah? Iya. Single 1 atau 3 lagu. Terus saya tanya sama mereka gitu, apa kalian udah tahu bener kalau saya kerja kayak apa, saya bikin musik kayak apa gitu. Ya tapi sebelum nyampe kepada produksi, akhirnya saya minta materi dari anak-anak juga gitu, materi lagu saya dengerin lagi. Karena bagaimanapun juga musik nggak akan berguna kalau saya nggak ngerti maksudnya lagunya apa gitu. Saya sedikit banyak lebih intens ketemu Rian bahwa Mas lagunya begini gitu. Saya juga jelasin ke anak-anak, saya mungkin nggak akan ngerubah ini menjadi lebih bagus atau lebih buruk, tapi yang jelas saya berusaha musik itu lebih memperkuat kepada lagunya gitu. Bagaimana kekuatan lagu itu harus disupport oleh musik, bukan musik menjadi kekuatan dari lagu gitu. Dimana karakter vokal Rian lebih keluar lagi, dimana sisi-sisi musikalitas anak-anak juga lebih terbuka lagi gitu. Sampai akhirnya saya juga menemukan ternyata anak-anak ini dari sisi musikalitas anak-anak smart player gitu. Dari lirik pun kita beragam gitu. Kita beragam. Liriknya lebih banyak, yang jelas lebih banyak sebuah kesenangan gitu. Sebuah sebuah petualangan yang kalau orang membaca komik nih nggak ada yang sedih nih lagu-lagu ini. Semua lagu semangat, semua lagu harapan. Dan dari sisi musikalitas juga anak-anak ini jauh lebih musiknya lebih lebar ya. Kenapa lebih lebar? Artinya gini, lebar tuh artinya bukan musiknya kebanyakan isi gitu ya. Musiknya justru lebar tuh artinya dimana kekosongan itu bisa menjadi lebar. Ketika orang mendengarkan suaranya Rian, orang akan khusyuk gitu. Tapi satu ketika di bagian berikutnya ada suara gitar yang cuma sedikit tapi jadi penting gitu. Ya, artinya jadi lebar gitu.
Massivers dan seluruh penikmat musik Indonesia, jangan lupa membeli album The Massive Hidup Lebih Indah ini. Kalau CD-nya kalian bisa dapatkan di Texas Chicken. Kalau vinilnya atau piringan hitam kalian bisa langsung hubungi Musika Studios. Bisa follow Twitternya di Musika Studios atau follow Twitter The Massive juga. Massive juga. @TheMassiveBand. Itu akan ada infonya gimana caranya kalian bisa mendapatkan vinil atau piringan hitam The Massive Hidup Lebih Indah ini. Dan jangan lupa juga kalian juga harus mendownload lagu-lagu The Massive yang legal. Iya dong. Jangan ilegal, nggak boleh. Dosa dong. Dosa sekali. Resmi. Kalian bisa download di album Massive di iTunes. Ya. Kalian bisa download di Melon Indonesia, Langit Musik, Ya. Dan yang terakhir ada Musik Kamu. Terus kalian juga bisa memakai NSP di Telkomsel. Kalian bisa menggunakan airing di Indosat. Kalian juga bisa menggunakan RBTD XL. ya. Pokoknya langsung download lagu-lagu The Massive di album Hidup Lebih Indah ini. Jangan yang bajakan, jangan. Dosa itu. Dosa. Dijamin gak nyesel. Gak akan nyesel kalau beli album The Massive Dan Hidup Lebih Indah ini. Hidup kalian Jadi hidup lebih indah. Mengalir ku bersimpu di hadapmu.